Jawaban kami sebagai penulis, antitesisnya Kiai Haji Imaduddin ini telah terkonfirmasi pada beberapa halaman di bawah ini. Halaman 24 atau 25. Stop dulu. Oke. Jadi gini, di dalam tesis Imaduddin, beliau menyatakan salah satu awal dia menuduh kitab Abnaul Imam palsu adalah dia menyatakan bahwa Abul Muammar Yahya Ibnu Toba itu wafat tahun 199 Hijri, gitu loh. Sementara pengakuan di cover tertulis 478 Hijri. Nah, mana mungkin orang 199 Hijri menuliskan orang yang wafatnya 385 Hijri, gitu loh. Paham gak? Siapa yang wafat 385 Hijri? Abdullah atau Ubaidillah. Jadi ya, untuk mengkelabui ya pembaca, Jamalul Lail menuliskan 478. Itu maksudnya tuh Imaduddin tuh. Paham gak? Hah? Paham. Nah ini dibantah sama saya bahwa Imaduddin kesalahannya ketika dibaca tawafa atau tuwfiya sanata tis'a wa tis'ina wa mi'atin hijriyatan, itu tidak merujuk kepada Abu Muammar Yahya nih dhamirnya tuwfiya ini atau tawafa ini, gitu loh. Tetapi merujuk kepada Abu Muammar Yahya, bukan kepada Abu Muammar Yahya, tetapi merujuk kepada Ibnu Toba, kakeknya Abu Muammar Yahya, yaitu Muhammad bin Ibrahim Toba. Gitu loh maksudnya. Untuk melengkapi kebenaran ini, jawaban kami sebagai penulis antitesisnya Kiai Haji Imaduddin ini telah terkonfirmasi pada beberapa halaman di bawah ini, yaitu halaman 24 atau 25. Kita baca sekarang. Coba Kiai apa? Ipata. Yang mana? Yang wakana. Ya, wakana. Wakana Ibrahim Toba min kibaril Husainiyah wa min abnaihi alladzina ghalaba alaihim laqabu ibn Toba Muhammad bin Ibrahim Toba alladzi terus kharaja yang digerak-gerakkan lagu kharaja bil Kufah ya lagu ya, mu'aridan al-abbasiyin summa maridu salah alladzi kharaja bil Kufiyyi mu'aridan al-abbasiyin summa maridu fajatan mata tis'a wa tis'ina wa mi'ah. Coba dibaca artinya Bang Anutras. Ibrahim Taba adalah salah seorang pembesar keturunan Sayyidina Hasan, dan salah satu putranya yang unggul atas gelarnya adalah Ibnu Taba, yakni Muhammad bin Ibrahim Taba yang keluar dari keluar dari penduduk Kufah. Nah, yang keluar dari penduduk Kufah untuk menentang Bani Abbas ya. Salah ini, bukan dari. Yang keluar bersama. Yang keluar bersama penduduk Kufah. Bentar. Oke. Yang keluar bersama penduduk Kufah untuk menentang Bani Abbasiyah. Lalu tiba-tiba jatuh sakit, meninggal pada tahun usia 199 Hijriah. Selanjutnya halaman 22 atau 23 berikut ini. Nah, ini bukti kalau yang meninggal itu Muhammad bin Ibrahim Toba, kakek Abu Muammar Yahya. Paham nggak? Ya Ustaz. Nah, oke, lanjut. Ba'da asri Abil Muammar. Ya. Terus ini Ba'da asri Abil Muammar Yahya Ibnu Toba sahibal kitab ya, atau sahibul kitab wal mutawaffa sanata thamanin wa sab'ina wa arba'i mi'atin ya. Terus Pada setelah masa Abil Muammar Yahya Ibnu Taba, pemilik kitab ini, dan ia wafat pada tahun 478 Hijriah. Selanjutnya disebutkan tahun kewafatannya Abul Muammar Yahya Ibnu Taba pada tahun 478 Hijriah. Dalam kitab Al-Muntadham fi Tariqil Muluk wal Umam pada halaman 239 sampai 253. Terkait imam-imam yang wafatnya di tahun 478 Hijriah,
karya Abil Farad Abdurrahman bin Ali Muhammad Ibnul Jauzi yang wafat pada tahun 597 Hijriah di bawah ini. Oke, stop dulu. Di sini di dalam kitab Abnaul Imam, ya. Ini titik-titik di belakang ini maksudnya apa? Maksudnya bahwa salinan kitab tersebut penambahannya terjadi pada setelah masa Abu Muammar Yahya, bukan di masa bukan sebelum Abu Muammar Yahya. Paham ya? Penambahannya bukan di masa Abu Muammar Yahya atau yang lainnya, tetapi setelah masa zaman Abu Muammar Yahya baru ada penambahan nama atau update, ya. Artinya Abdullah itu wafat sezaman dengan Abu Muammar Yahya, sehingga yang Abdullah itu tidak ditambah itu. Makanya menurut Imaduddin kan penambahan, ternyata tidak penambahan berdasarkan pengakuan muhaqqiq. Oke, di mana Abu Muammar Yahya Ibnu Toba ini, pemilik kitab Abnaul Imam ini, wafatnya 478 Hijriah. Untuk menjadikan bukti wafatnya Abu Muammar Yahya bukan 199, ya, tetapi 478. Pertama, buktinya di dalam tahqiq kitab tersebut, dan kedua, rujukannya daripada karya Imam Abil Farad Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Ibnu Jauzi yang wafat 597, ya kan? Halamannya halaman 239 sampai 253, di mana di dalam kitab ini menunjukkan zaman di mana imam-imam yang wafatnya di tahun 478. Di antara yang wafat di tahun 478 di dalam kitab Al-Muntazam fi Tarikhil Muluki wal Umam itu adalah Abu Muammar Yahya. Berikut ini matanya. Silakan baca, Kiai. Yang mana? Terus ke atas tunggu. Ya, sebentar. Oke, silakan. Terhalang ini tunggu. Awal. Yang kalimat paling awal. Dah. Summa. Dibantu sampai judul tunggu. Kalimat pertama tunggu. Oh, summa. Summa dakhalat. Dakhal bukan dakhalat atau dakhalat ya. Summa dakhalat sanatu zamanin wa sab'ina wa arba'ima. Halaman 2 sahifah 239, sahifah 254. Namirah ya tunggu. Nomor khobar. Nomor 3554. Yahya bin Muhammad ibn Qasim Abul Muammar al-Ma'ruf ibni Taba al-Alawi. Undur tarjamatahu fi Nujum Az-Zahirah. Juz 5 halaman 123. Walisanil Mizan juz 6 halaman 276. Wa Hadiyatul Arifin juz sekian halaman sekian, terhalang teguh. Wa Raudhah apa ini teguh? Waradhatul Alba. Terhalang. Ya. Ya, Waradhatul Jannat wal A'lam. Terus wakana Bizrikli ini alam. Ya, wakana baqiya tasyuyukh at-talibin. Wakana huwa wa akhuhu nasab. Terus wakana yanzilu bil barakah ila wa tawaffa. Ya. Utufi fi Ramadan hadhihi sana wa huwa akhiru bani Taba wa lam yu'aqib. Nah, Atau walam yu'qib. Ya, sebentar Teguh. Jadi ini rujukan bahwa Abul Muammar itu memang wafat tahun 400 ya Teguh. ya 478. Itu di Azrikli, Al-Alam Azrikli, Tabaqatun Nasabin juga ada Teguh. Ya. Kemudian masuklah tahun 478 Hijri. Pada halaman 239 di halaman 254 nomor 3554, yakni Yahya bin Muhammad bin Al-Qasim Abu Al-Muammar yang dikenal sebagai Ibnu Taba Al-Alawi. Lihat terjemahannya dalam kitab An-Nujumus Dhahirah juz 5 halaman 123,
Lisanul Mizan juz 6 halaman 276 dan Hadiyatul Arifin juz 2 halaman 519, Raudatul Alba halaman 441, Raudatul Jannat halaman 218 dan Al-Alam juz 8 halaman 164 dan Abul Muammar Yahya bin Muhammad itu keturunan para gurunya, keluarga Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan dia serta saudara-saudaranya adalah merupakan ulama ahli nasab. Ahli apa, Ustaz? Ahli nasab, Ahli nasab, keturunannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan dia seorang hamba yang penuh keberkahan dan seterusnya. Dan dia Abul Muammar Yahya bin Muhammad ibnu Tabataba itu meninggal di bulan Ramadan tahun ini, atau yakni tahun 478 Hijriah. Dan dia adalah keturunan yang terakhir dari kabilah Ibnu Tabataba, dan dia tidak mempunyai keturunan. Antitesis berkata, maka berdasarkan keterangan-keterangan yang telah kami sampaikan di atas, tidak dapat dibantahkan secara ilmiah bahwa klaim Abnaul Imam sebagai kitab palsu dengan alasan penulis kitab Abnaul Imam, Abul Muammar Yahya ibnu Tabataba, wafatnya pada tahun 199 Hijriah, itu mustahil benarnya. Karena berdasarkan bukti-bukti yang kami sampaikan, jelas sekali bahwa penulis kitab Abnaul Imam itu wafat pada tahun 478 Hijriah sesuai dengan yang tertera pada sampul cover kitabnya. Nah, kedua, sebentar. Artinya Imaduddin ketika menuduh Abul Muammar Yahya wafatnya tahun 199 Hijri itu palsu. Padahal yang benar wafatnya 478 Hijri sesuai dengan referensi yang banyak yang telah kami sampaikan di atas tadi, ya, sepakat dan ijma bahwa Abul Muammar Yahya wafat 478 Hijri, bukan 199 Hijri. Maka oleh demikian Imaduddin di dalam memarja' dhamir yang ada pada kitab Abnaul Imam yang dia bacakan di atas tadi, itu menunjukkan kejuhalahannya si Imaduddin alaihil kadzab. Lanjut kedua. Nah,